depan ya. Silakan hadis tentang senyuman ya, silakan. Masya Allah ya, apa hadisnya ya? Apa hadisnya ya? Jadi nggak boleh cemberut gitu bunda-bunda gitu. Senyumnya itu sodako. Ya betul ya. Masih ada ujian hadis lagi? Sudah kan? Ya sudah. Lanjut ke materi doa. Baca doa-doa. Materi doa kita pilih nomor dada 11. Nomor dada 11 ada Mbak Cantika. Mbak Cantika mau pilih sendiri atau dipilihkan Ustaz? Pilih sendiri nomornya. Ini dipakai dong ya. Pilih nomor berapa? 2. Nomor 2. Ya, silakan dibacakan doa bercermin, nanti diartikan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin mulki. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Terus benar doanya. Sudah, betul. Betul, Silakan betul. duduk. Nah, terkadang kita sering lupa ya Ustaz untuk berdoa waktu bercermin gitu ya. Terus pokoknya aku cantik, aku berangkat gitu ya. Padahal kalau kita mau melakukan sesuatu itu supaya berkah harus diawali dengan doa. Gitu ya Ustaz? Doa termasuk ibadah juga. Karena doa itu termasuk ibadah yang dalam pahala dari Allah SWT. Ya. Kalau nggak salah gini Ustaz. Mintalah kepadaku maka aku akan perkenankan gitu ya. Al-Quran itu. Betul ya. Kalau rukun domoni astajib lagu. Al-Quran. Betul ya. Berarti kita harus selalu berdoa. Ini sebagian dari ibadah. Jadi bukan hanya bercermin ya Ustaz ya. Kita mengawali seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan doa, begitu ya Ustaz ya? Ya, semua doa-doa itu kalau dibaca orangnya mendapat pahala ibadah dan juga insya Allah mendapatkan pengabulan dari Allah atas doanya itu. Ya. Itu hanya salah satu doa yang diajari, masih banyak doa lainnya Bunda. Kalau kita ngajikan semuanya nanti nggak selesai-selesai. Satu aja nih untuk doa. Oke, lanjut. Kemudian apa saja ya habis doa? Ini terakhir apa belum? Belum ya? Belum, masih Dua sebelum terakhir. Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna. Ini ada pengin yang nomor 5 dulu deh. Nomor 5. Ada siapa ini? Ada? Ataya. Mbak Ataya. Karena masih kecil tadi udahnya Mas Akaya. Oh iya. Mbak Ataya tahu nggak apa itu Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Lalu Ustaz? Nama-nama Allah yang paling baik. Yang paling ada baiknya gitu? Husna. Yang Nama paling Allah. baik. Ya, nama Allah itu semua nama Allah itu adalah nama yang paling bagus, paling baik. Ada berapa Dok? Asmaul Husna itu Dok? 99. Yang pertama apa Nak? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang terakhir? Pak Gunawan bilang tadi. Yang Pak Gunawan bilang tadi? Sabar, dan sabar. Bahasa Arabnya apa? As? As-sabur. Oke, Mbak Ataya. Mbak Ataya, Ustazah pilihkan slide nomor 1. Ya, dibacakan urutan Asmaul Husna sampai 15 dari awal ya. Bismillah ya. Ini juga sama gerakannya Ustaz. Ada gerakannya. Ya. Ya, sambil gerakan. Ya Allah ya Rahman ya ya Salam ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Barik ya
Masya Allah. Mantap. Berapa semua belum 99? Sampai berapa enggak? Sampai enggak? Berapa banyak lah. Terima kasih Mbak Taya, boleh duduk kembali Mbak Taya. Oke, kita lanjutkan. Sudah perempuan Ustazah. Sekarang Ustazah minta yang laki-laki paling ujung, yang paling solih gitu. Masya Allah ini. Yang paling solih. Nomor 10. Nomor 10. Ada Mas Ibrahim. Tadi adiknya sudah di usia di 1, sekarang kakaknya. Ustazah minta di Asma Husna dulu ya Ustazah ya. Coba kita pilihkan dulu. Nomor 1 sudah. Sekarang coba nomor 8. Ya, dijelaskan ya, silahkan dijelaskan apa keutamaan membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna 1. Senantiasa diingatkan dengan kebesaran Allah. 2. Dimudahkan segala urusannya. 3. Diberikan ketenangan hati. Masya Allah. Jawabannya lengkap ya. Oke. Belum cukup ya, belum. Utamanya sudah tahu. Sekarang dites dulu arti dari nama-nama Allah yang tadi apa? Dari Ar-Rahman, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Mengajari, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha memberi kesejahteraan, Al-Mu'min. Maha memberi keamanan, Cukup apa? Kurang Ustaz? Satu lagi. Satu lagi kan Ustaz? Alkoholik. Al-Kholik, Mencik. Maha menciptakan. Ya, Masya Allah. Bagus ya. Alhamdulillah. Silakan Mas Ibrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, ini sudah mulai bosan semua ini Ustaz. Kapan selesainya? Sabar. Satu lagi. Ya, satu maksudnya 1 juz lagi. 1 juz lagi ya. Oke. Semuanya tinggal nomor urut ada 17 sama 15. Ini sama-sama di juz 3 ini. Oke. Yang 15 dulu aja nih. Mas Saka, silakan berdiri Mas Saka. Artis kita hari ini. Artis kita hari ini. Oke, juz 3 Mas Operator. Oke, Mas Saka. Boleh ada salah dulu. Mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Karena anak nomor 1, makanya pilih 1 ini. Monggo Ustaz. Siap ya, Saka. Siap ya. Ini Saka harus ini ya, konsentrasi. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu ma qatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu ma qatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna hum al-zalimun. Syamta, barakallahu fiik. Bagus, takbir. Allahu Akbar. Yang terakhir ini Ustaz. Monggo silakan Ustaz yang pilihkan saja nih. Mas Sultan ya. Mas Sultan. Mas Sultan terakhir ini. Ujian publik terakhir kamu ya. Oke, Mas Sultan. Silakan Ustaz pilihkan nomor tadi nomor 1 ya, Saka ya. Nomor 2, nomor 3. Pilih nomor 2 atau 3. Ya nomor 3. Sekarang nomor 3. Ya, sudah bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bismillahirrahmanirrahim.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Cukup, Barakallahu fiik. Pintar sekali, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Paling besar ini. Jangan duduk dulu, Mas Sultan berdiri dulu, belum selesai. Nah, Mas Sultan ini selain belajar tahfidz, Mas Sultan sudah sampai di ilmu tajwid, Ustaz. Nanti saya tes tajwidnya, saya tanya. Oke, monggo silakan langsung saja di. Coba dibuka dari yang nomornya saya pilih sendiri ya. Oke, monggo. Nomor terakhir aja, nomor 5. Ya. Sultan, dengarkan pertanyaannya ya. Apa yang disebut atau dimaksud dengan idhar wajib? Kamu sebutkan dan berikan contoh. Idhar wajib ya. Ya. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat. Contohnya sinwanun, inwanun, ad-dunya, bunyanun. Masya Allah, mumtaz, takbir. Allahu Akbar. Jadi itu harus idhar, nggak boleh dui, nggak boleh masuk ya. Bagus, pintar saya ya. Alhamdulillah. Lulus ujian ya, Sultan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebelum kami akhiri uji publik hari ini, kami perkenankan kepada Ustadz Muhammad Elvan untuk memberikan motivasi dan harapan bagi anak dan orang tua dalam perjalanan mereka menjadi hafid dan hafidzan Quran. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setelah kita memuji syukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, saya ucapkan selamat kepada para anak-anakku semuanya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang Ustadz juga tidak terasa sudah mendampingi, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang masih baru-baru. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang saya hormati, sungguh membahagiakan ketika putra-putri kita, anak-anak kita semuanya dekat dengan Al-Quran Karim, berusaha untuk membacanya, menghafalkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Karena sesungguhnya orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu termasuk umat Nabi yang paling baik. Saya ulangi, orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah umat Rasulullah yang paling baik. Disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, bahwasanya Rasulullah bersabda, khairuhum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, maksudnya sebaik-baik umat Rasulullah adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita ingin menjadi umat Nabi yang paling baik, bukan umat Nabi yang biasa-biasa saja, dan hidup ini cuma 1 kali, Bapak sekalian. Hidup ini berapa kali? Cuma 1 kali, tidak bisa diulang. Tentu kita ingin mendapatkan yang maksimal, yang paling bagus. Apa caranya? Jalannya adalah kita menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah umat Rasulullah yang paling baik, dan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu ya, saudara-saudara kita, adik-adik kita, ponakan kita, termasuk orang-orang yang semangat dalam mempelajari Al-Quran. Kita berharap kita semuanya sekeluarga menjadi salah satu umat Nabi yang paling baik, menjadi salah satu umat Rasulullah yang paling baik ketika nanti berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Kita menjadi salah satu umatnya yang paling bagus
Dan ini merupakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana kebahagiaan seorang yang menjadi umat Nabi yang berjumlah miliaran ini, ada di antara mereka yang banyak itu orang-orang golongan yang terbaik dari mereka, yaitu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu saya memotivasi diri saya pribadi dan juga para ibu-ibu wali santri semuanya. Mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kita, berusaha menyemangati diri kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak hanya ketika di Zainul Nafik, sudah lulus, masuk SD, masuk SMP, kita usahakan